Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Wa la hawla min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa la hawla min awliya'illahi shalihin wal ulama'il 'amilin. Sallallahu alaihi wa sallam kitab asy-syaikh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa man 'allamani وأصول مفرومهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل طائفة من أصحابه ما أنتم؟ فقالوا مؤمنون. فقال ما علامة إيمانكم؟ فقالوا نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء. فقال مؤمنون ورب الكعبة. والله أعلم بالصواب. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini atas ketentuan Allah kita kembali berjumpa di kajian kitab Ihya Ulumuddin yang akan membentuk suasana hati kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Dan dalam kajian ini kita akan membahas tentang sesuatu yang kelewat besar, yakni sesuatu yang akan menjadikan engkau bahagia dunia dan akhirat, dan bahkan nanti kita akan ngaji, kita nggak akan melewati hisab, kita tidak akan melewati sirat. Ini kajian malam ini semuanya berpeluang, karena itu kan Bapak Ibu yang kita inginkan. Kita boleh susah di dunia, tapi jangan mau kalah nanti di yaumil qiyamah. Di dunia kita kalah dalam urusan materi gitu, gak apa-apa deh. Tapi jangan sampai nanti di yaumil qiyamah kita kalah juga. Kenapa? Karena kehidupan di dunia cuma sebentar. Apalagi sekarang hari berasa cepat banget. Jadi baru kemarin hari Selasa gitu, udah ketemu lagi ini hari Selasa. Saya nyebutnya hari Selasa karena Selasa kemarin Bung Dirman kalah main badminton saya. Jadi udah besok lagi udah mau menang lagi main badminton. Nah ini waktu cepat banget gitu. Di dunia mau sebentar. Bahwa kemudian begitu kita ngelihat gitu anak-anak kita udah pada gede, kita udah jadi tua. Apalagi kalau begitu bangun nggak buru-buru langsung jalan lancar, pinggang biasanya berasa gitu. Padahal atlet, tapi kalau bangun dari duduk tetap aja pinggang berasa juga. Faktor usia, waktu cepat banget. Nah,
kita akan ngaji sesuatu yang orang akan dibuat bahagia dunia dan akhirat. Karena ini yang dibutuhkan ibu bapak, biar kita terus punya motivasi optimis terus hidup kita. Nggak pantas lagi memang kalau kita datang ke tempat ini kemudian menjadi orang pesimis. Coba kita akan lihat, ini sebagai pembuka dalam kitab ini disampaikan juga, kalau ada seseorang, ini sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menceritakan tentang keadaan kita. Man ahabba an ya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indahu fa innallaha ta'ala yanzilul 'abda minhu haitsu anzalahul 'abdu min nafsihi. Ini ketentuan ini. Jadi kita boleh GR, boleh gede hati. Karena Nabi SAW menyampaikan, siapa orang yang pengen tahu kedudukan dia di sisi Allah. Ini kata Nabi, ente pengen tahu kedudukan ente di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana engkau mendudukkan atau menjadikan Allah dalam hidup. Saat kita melaksanakan sholat, saat kita hadir di majlis taklim, saat kita baca Ratibul Haddad, maka lisan kita sudah tidak berbilang lagi berapa banyaknya mengingat Allah, dibanding dengan orang yang sehari-hari mungkin ingat dalam sholat saja. Kalau untuk Allah, dia tidak punya waktu untuk ke majlis taklim, tidak punya waktu ke majlis zikir. Kalau melihat hadis ini, kita boleh gede hati bahwa ukuran engkau mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihat di mana engkau berada. Kalau engkau berada di majlis zikir, engkau ada di majlis taklim, maka sesungguhnya engkau di posisi kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kalau udah mulia di sisi Allah mah, mulia di hadapan manusia udah otomatis Bapak Ibu, udah otomatis. Kan dalam hadis qudsi memang Allah sampaikan, wahai dunia, permainkan orang yang tidak taat kepadaku, tapi tunduklah engkau kepada orang yang tunduk kepadaku. Itu diperintahkan karena semuanya dalam kendali Allah. Dan kita akan ngaji kitab Ihya, nanti akan sampai pada cerita ini disampaikan oleh Nabi bahwa ada orang-orang yang mereka nggak ngerasain susah di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ngeri banget Pak kalau kita ibu, kalau kita nggak baca Al-Quran. Bagaimana cerita orang-orang yang mendapatkan kesusahan di yaumil qiyamah. Coba yang misalnya kita buka surat itu aja tuh, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, coba ada nggak yang punya itu Al-Quran? Ini apa terjemahnya? Ada yang bisa bacakan? Biar kita tahu nih bagian kecil yang kita hafal gitu ya. Ada mungkin yang baca terjemahnya nggak apa-apa, atau baca ayatnya kalau ada yang bisa. Ada? Ibu? Enggak? Ibu, Bang Dirman mau baca? Oke. Bang Dirman. Ini mah surah andalan lah buat imam taraweh. Kalau udah sampai wailul berarti udah rakaat ke-5, 6. Artinya ya Ustaz? Kalau ayatnya bisa dibaca lebih berkah gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah. Wama hilang ya? Hilang. Wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Ini kan ayat kelewat familiar sama kita, baik kita baca maupun kita dengar begitu sering. Tetapi yang tersisa dalam ayat ini adalah sesuatu yang menakutkan sebagai peringatan dari Allah buat kita. Nah, saya ingin menjadikan ini sebagai pengantar supaya kita fokus ke dalam kajian kita, betapa kita akan berharap supaya terbebas dari apa yang disampaikan dalam ayat Al-Quran tersebut. Baik, Ibu, mohon terjemahnya, Ibu. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.
Pengumpat ya, bukan pengumpet. Pengumpat. Iya, orang Betawi. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dan mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Terus? Sekali-kali tidak sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sesungguhnya api itu ditutup. Oh, ya. Sedang baru mau mulai sedih jadi. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Shadaqallahul azim. Nah, ini kan yang diceritakan oleh Allah jemaah dalam Al-Quran perihal orang kaya yang dia kebangetan lupa karena keasikan dengan hartanya. Ada sebuah neraka yang namanya hutomah. Jemaah, saya ingin mengajak kepada kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Hukumnya wajib kita beriman bahwa hidup itu bukan cuma di dunia, ada hari akhir yang diceritakan di dalam Al-Quran berkali-kali, termasuk yang baru saja kita dengar bahwa ada neraka hutomah. Kebayang nggak sebuah siksaan yang pernah kita yang kita dengarkan di Al-Quran dan kemudian kita bandingkan dengan siksaan yang ada di dunia? Nggak ada. Siksaan di yaumil qiyamah yang tadi diceritakan, ente masuk ke dalam api, di atasnya ditutup. Kalau bahasa kitanya mungkin diprestok gitu. Empuk sampai tulang-tulangnya, mati hidup la yamutu fiha wa la yahya. Maka itu para sahabat Nabi SAW sekelas Abu Bakar As-Siddiq sampai menangis. Dan kalau malam itu ditarik lidahnya. Ini dia nih yang keroknya yang suka bikin banyak masalah. Lidahnya dipegang sama Abu Bakar As-Siddiq. Padahal orang yang diakui sebagai orang yang jujur, terpercaya. Karena itu dia Siddiq, membenarkan berita dari Nabi. Pokoknya kalau dari Nabi dia imani, dia percaya. Tapi tidak menghentikan dia menarik lidahnya dan kemudian berkata, ini dia ini yang bikin sering bencana datang. Ghibah, fitnah, ngomongin orang, memaki orang. Itu Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dijamin dengan surga. Sampai dia bilang, seandainya saja tubuhku menjadi sebuah pohon yang kemudian bisa dinikmati, dimakan oleh orang, maka tentulah aku tidak akan berat pada saat nanti di yaumil qiyamah. Nah, itu sahabat Nabi. Maka saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, ketika Allah memberikan kisah tentang peristiwa yang akan terjadi di yaumil qiyamah, harusnya itu menjadi warning keras. Kita nggak boleh main-main hidup di dunia. Ente jangan tinggalin urusan dunia, tapi jangan sampai ngelalain urusan akhirat. Karena dunia yang kau diberikan kesempatan untuk hidup bukan buat bersenang-senang, tapi untuk menciptakan, mendesain, mengcreate sesuatu kesenangan yang abadi. Khalidina fiha abada. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu an. Karena itu kajian kita sekarang tentang bagaimana ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan engkau tidak melihat kesulitan di yaumil qiyamah. Apalagi sih ngerasain, ngelihat aja kagak. Kan ada orang nih, dia nggak diseksa, tapi ngelihat orang disiksa, dia merasa nggak nyaman juga. Dia nggak disiksa nggak, tapi ngelihat ada orang disiksa, nggak nyaman juga. Walaupun dia selamat. Tapi ini akan menjadi sebuah tips buat kita. Ada dua hal nanti akan disampaikan, bahwa bila engkau lakukan ini, engkau bukan hanya tidak merasakan, bukan hanya tidak melihat, bukan hanya tidak
selamat, tapi engkau juga tidak melihat berbagai penderitaan yaumil qiyamah. Kita akan masuk ke dalam kajiannya. Faqad ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah diriwayatkan apa anna Nabiy, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala qa'ifatan min ashabi. Nabi telah bertanya siapa Nabi, qa'ifatan akan sekelompok min ashabi dari sahabat-sahabatnya. Ma antum, lihat kepedulian, teladan dari baginda Rasulullah. Tetap nanya kepada sahabatnya, bagaimana kabar kalian? Bagaimana dengan kalian? Faqalu mu'minun. Mereka menjawab, kami beriman. Makanya kalau ditanya bagaimana kabar antum? Alhamdulillah, amantu billah wa rasuli. Tuh dalam kajian ya, dia berkata bahwa amantu billah wa rasuli, insyaallah, sebagai ikhtiar. Jangan ente menjadi pendusta, mulutnya doang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ngeluh mulu, menyalahkan keadaan, tidak melakukan ketaatan, melanggar sesuatu yang diperintahkan, mengerjakan yang haram. Katanya amantu billah, beriman kepada Allah. Makanya mereka kemudian mengatakan insya Allah, karena mereka takut menjadi orang-orang yang pendusta. Ditanya faqalu mu'minun, mereka menjawab kami beriman, orang-orang beriman. Nabi tanya, qala ma alamatu imanikum? Kalau emang aku beriman, apa tanda-tanda iman kalian? Apa buktinya apa? Konkretnya mana? Kalau engkau seakan kita ingin mengatakan dalam keadaan sekarang, ente cinta nggak sama masjid? Ente cinta Ustaz. Mana buktinya? Apakah tubuhmu kau ajak bertamu ke rumah Allah? Jadi jemaah sekalian berbahagia, sesuatu perlu dibuktikan. Kepada Allah perlu pembuktian. Di antaranya adalah ketika kita selalu mengingatnya. Kemarin ada ijazah itu. Pada saat saya ngaji subuh di Masjid Al-Falah Duren Sawit, ngaji Kimia Sa'adah, itu dikasih resep gitu sama Imam Ghazali. Seseorang itu, kata Imam Ghazali, karena nanti kita akan lihat nih, kalau dalam kajian Kimia Sa'adah, manusia terdiri dari 4 unsur. Ada potensi kalb, maaf seekor anjing, ada potensi khinzir, seekor babi, ada potensi syaitan, ada potensi malaikat. Bila ketemu orang yang kerjaannya marah melulu, ketahuilah, kata Imam Ghazali, di badannya didominasi oleh potensi seekor anjing. Kalau ada orang yang dia memperturutkan syahwatnya, urusan dunia, kesenangan dunia, sampai lupa ngaji, sampai lupa sholat berjamaah di masjid, datang ke majlis taklim, kata Imam Ghazali, di dalam tubuhnya dia didominasi oleh potensi khinzir, babi. Kalau dia kerjaannya mengadu domba, merusak, kemudian mendatangkan bencana, bahwa di dalam dirinya ada didominasi potensi setan. Dan kemudian ada yang malaikat, yang mereka diajak terus untuk berbuat kebaikan. Badannya demen sama majlis taklim, badannya demen sama majlis zikir, maka di dalam diri mereka didominasi oleh potensi malaikat yang melakukan ketaatan. Kata Imam Ghazali, kalau sekarang ente kagak lihat mereka, bentuknya seperti manusia yang biasa, iya, tapi masalah di dalam dirinya ada dominasi seekor anjing, babi, atau setan, atau malaikat, nggak kelihatan, kecuali mereka ulama kasyaf. Kalau ulama kasyaf memang mereka mengetahui ini orang potensinya, ini orang serakah sebenarnya orang. Itu ada orang-orang yang dibuka. Tapi nanti kata Imam Ghazali, di yaumil qiyamah mereka semua sifat pada saat di dunia ditampakkan oleh Allah. Ditampakkan tuh, dia akan berkumpul berkelompok-kelompok. Nah, kata Imam Ghazali, seperti engkau akan melihat dalam mimpimu hanya yang terjadi pada suasana batinmu. Jadi sampai beliau bilang, kalau yang kau pikirkan adalah sesuatu yang mendominasi dalam hatimu itu, ya yang itulah yang akan menghantarkan engkau kepada mimpimu. Saya kemudian menganalisa, kalau begitu jangan-jangan sebab kita belum mimpi ketemu Rasulullah, karena di dalam hati kita nggak ada ta'alluq kepada Rasulullah. Karena kata Imam Ghazali begitu. Ada yang bahasanya kalau orang dulu itu namanya kemeresan, kesemsem gitu ya. Apa yang mengaji? Yang kalau siangnya kita ngelihat, malamnya sampai tidur mimpi gitu. Namanya kesemsem ya. Kesemsem. Itu batin tuh.
Jadi kalau misalnya ibu pagi diajak ke pasar Plumnas sama suaminya, ngelewatin toko emas, diajak nawar tapi nggak dibeliin, malamnya ngimpi pakai gelang kiri kanan, nggak usah dicari takwilnya, itu mah kebawa dari tadi siang, kesemsem. Nah, kata Imam Ghazali, engkau bisa meng-create mimpimu. Allahu Akbar. Saya begitu ngebaca, ya, kenapa kemudian kita tidak hadirkan kecintaan di dalam hati kita kepada Rasulullah, supaya kita bermimpi ketemu Rasulullah. Kan udah umur 60 tahun, 70 tahun, masa inti nyaman aja belum ketemu, ngimpi ketemu Nabi. Iya. Bersolawat dari masih kecil sampai sekarang, ibarat jalan mah udah nyampe di waktu maghrib. Dikit lagi Isya, habis Isya tidur dah. Perjalanan yang kita tempuh lebih dekat kepada tujuan akhir dari perjalanan kita di hidup di dunia. Masa sampai kita meninggal dunia nggak dapat hadiah mimpi ketemu Rasulullah? Sebabnya karena Rasulullah tidak ada di hatimu. Dia ada hanya saat engkau di majlis sholawat, di majlis maulid. Saya ketika membaca ini, wah, ini solusi. Coba deh sebelum tidur kita kemudian wudu, kita baca. Kalau nggak bisa membayangkan bagaimana perjalanan baginda Rasulullah, kita baca deh tentang Nabi. Di hati kita biar cinta, supaya kita dapat karunia mimpi ketemu Rasulullah. Makanya waktu dikasih ijazah sama yang mulia Tuan, ada ulama tasawuf di daerah Surabaya tuh, Syekh Ishaq ya, itu beliau bilang, kalau inti kebangetan cinta sama Nabi, pasti Nabi datang. Yang bikin engkau tidak didatangi oleh Nabi karena engkau cuma secara lip service aja gitu, cuma di mulut doang. Ingat sama Nabi kalau ada peringatan maulid doang. Itu juga kalau bacaan maulid juga banyak yang tidak fokus untuk mendengarkan karena memang pakai bahasa Arab. Maka tugas penceramah untuk menceritakan tentang akhlak baginda Rasulullah. Apa tanda dari iman kalian? Faqalu nasbiru 'alal bala. Kami sabar dengan bencana. Wa nashkuru indar roha, dan kami bersyukur tatkala mendapatkan keluangan, mendapatkan karunia. Wa narda bi mawaqil qada, dan kami ridho dengan kejadian-kejadian ketentuan dari Allah. Faqala mu'minuna. Kalau begitu itu ada mubtada yang dibuang. Antum mu'minuna. Kalau begitu engkau adalah orang-orang yang beriman. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Di jemaah sekalian berbahagia, malam ini kita akan mengkaji sesuatu yang disebut dengan ridho. Ente makhluk Allah, keberadaan di dunia atas ketentuan Allah. Apapun yang terjadi pada dirimu sudah ditentukan oleh Allah. Bila engkau mengetahui yang ditentukan, yang terjadi dan yang telah ditentukan itu adalah atas kehendak Allah, maka tidak ada kata lain kecuali kau ridho dalam berbagai hal. Pada saat kita melewati hari demi hari, maka kita akan menjadi orang yang terus ridho. Kalau dapat karunia bersyukur, kalau dapat musibah dia sabar. Kita lihat langsung kepada materi kajian kita, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, man radiya min Allah Ta'ala bil qalili min rizqi, radiyallahu ta'ala minhu bil qalili min al-amal. Siapa orang yang ridho kepada Allah dengan sedikitnya dari rezeki yang dia dapatkan itu, maka Allah akan ridho dengan sedikitnya dari amal perbuatan yang dia lakukan. Jadi kita kudu ridho. Lagian kalau orang yang dia mendapatkan rezeki yang sedikit kemudian dia ridho, terasa banyak terus, Pak. Tapi kalau orang yang punya harta berlimpah dia kagak ridho, dibikin kagak puas dan merasa kurang terus. Buktinya apa? Ukuran dari orang yang dia kaya adalah ketika mereka berbagi, berarti udah lebih. Kalau kita lihat kontrakannya banyak, duitnya banyak, mobilnya banyak, tapi kemudian gak peduli dengan kegiatan-kegiatan agama, tidak mempunyai anak yatim, tidak memberi makan kepada orang miskin, ketahuilah itu orang miskin masih dia. Buktinya gak ada yang limpas. Kan kalau air luber kudu limpas. Kalau nggak ada limpasannya, nggak ada yang keluar tumpah ruah, maka dia masih kurang. Padahal kontrakannya banyak, Ustaz.
Iya kata kita, tapi hatinya dibikin oleh Allah terus merasa kurang. Sedikit kalau Allah bikin hati kita qanaah ridha, maka semuanya akan terasa banyak. Dan nggak ada yang perlu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kan ada orang yang kagak ngaso-ngaso aja, udah punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini. Tapi ukuran buat dunia, urusan buat akhirat kagak ada kepengennya. Banyak Pak, saya temuin orang begitu. Sampai kalau ada acara maulid gitu, dia nggak mau ngeluarin kecuali ada proposal yang datang ke dia. Ada Pak, ibu orang yang kayak begitu, nggak ada tertariknya. Makanya kita buka surat Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Itu surah surah Al-A'raf ya, surah Al-A'raf. Itu diceritakan di dalam Al-Quran, Allah akan palingkan mereka dari sesuatu yang bersifat positif. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila wa iyyaraw sabila ghayy yattakhiduhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, karena mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kalau ada orang berbuat kebaikan enggak tertarik aja. Enggak. Yang penting kita urusan di dunia. Makanya kita kagak aneh. Kalau ada acara-acara yang bersifat keagamaan, hanya orangnya itu-itu aja. Kenapa? Karena Allah pilih. Jadi kita bersyukur. Nah ini kita masuk kepada kajian intinya yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan karunia ini. Saya ketika mutolani, ya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam kategori ini. Nabi yang bersabda, wa qala aidan alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda juga siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajrihatan. Jadi apabila datang hari kiamat, Allah menumbuhkan bagi sekelompok orang min ummati, dari umatku, umat Nabi Muhammad. Umat lain kagak, umat Nabi Muhammad. Karena yang Nabi yang bersabda min ummati, itu keistimewaan kita. Ada engkau tidak bertemu dengan Rasulullah, ya, tapi engkau berpeluang untuk masuk karena engkau adalah umat Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan bahwa Allah nanti akan tumbuhkan dari kelompok umatku itu ada yang mereka mempunyai sayap ajnihatan, fayatiruna min kuburihim ilal jinan, maka kemudian mereka terbang dari kuburan mereka ke dalam surga. Jadi nggak ngelewatin, nggak digiring, nggak di alam mahsyar, dia langsung terbang. Fayatiruna min kuburihim ilal jinan, maka mereka akan terbang dari kubur mereka. Kan kalau dibangkitin nanti ada akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi Nabi bercerita ada sekelompok orang yang mudah-mudahan kita berada di dalamnya, yang begitu dibangkitkan mereka langsung terbang masuk ke dalam surga. Yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u. Mereka akan berjalan yasrahuna kemana saja fiha, di dalam surga, wa yatana'amuna fiha, dan mereka akan bersenang-senang menikmati apa yang ada di dalam surga kaifa sya'u, bagaimana mereka kehendaki. Kan enggak lihat Pak, dari kuburan langsung. Padahal di padang mahsyar itu kita kalau suka divisualisasikan, banyak orang yang saking amalnya sedikit, matahari kayak sejengkal panasnya. Ada orang yang kelep dengan keringatnya. Ada orang yang jalan dengan palaknya terbalik, palaknya jadi kaki-kaki jadi palak. Makanya ungkapan bahwa bela-belain anak sampai cinta banget palak gue jadiin kaki-kaki gue jadiin palak, jangan Pak. Jangan diucapin lagi, itu cerita nanti orang yang dalam kesusahan tuh. Walaupun itu cuma peribahasa, saking bela-belainnya. Gitu, saking bela-belainnya. Wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u fataqulu lahumul malaikatu, maka bertanya kepada mereka. Siapa yang bertanya? Para malaikat. Malaikat aja bingung. Ibu, biar kita orang warudoyong, biar kita orang biasa,
tapi engkau tidak boleh menjadi orang biasa nanti di yaumil qiyamah. Dan malam ini kita kaji peluangnya terjadi pada diri kita dan bisa kita usahakan. Kalau kita mau, ini dia fungsi ngaji. Saya ingin mengajak kepada kita, kekecilan kalau engkau ngaji kemudian memikirkan sesuatu yang bersifat fana. Pada saat engkau ngaji duduk di majlis salim al-musyawarah, maka engkau hanya layak dan pantas berimbang kalau yang kau pikirkan adalah kebahagiaan yang kekal. Kalau cuma buat urusan dunia, maka kemahalan duduk berjam-jam. Kenapa? Karena kekecilan buat umat Nabi Muhammad SAW. Fataqulu lahumul malaikatu, maka bertanya kepada mereka. Siapa yang bertanya? Al malaikat, para malaikat. Hal ra'aitumul hisaba. Malaikat sampai bingung, nih orang tahu-tahu ada di dalam surga. Hal ra'aitumul hisaba, apakah kalian melihat hisab? Yakni pada saat dimintakan pertanggungjawaban tentang umurmu, tentang hartamu, dimintakan pertanggungjawaban. Ditanya sama malaikat, hal ra'aitumul hisaba, apakah kalian melihat hisab? Fayaquluna ma ra'aina hisaban. Maka mereka itu menjawab, kami tidak melihat ada hisab. Allahu Akbar. Padahal kita inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Maka kita kalau mendengar ada bacaan itu langsung disuruh berdoa, Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ada nih malam kita ngaji sabda Nabi SAW. Saat malaikat kebingungan, hal ra'aitumul hisaba, apakah kalian melihat hisab? Fayaquluna, mereka menjawab, ma ra'aina hisab, kami nggak lihat hisab, kami nggak lihat. Fayaquluna, maka bertanya para malaikat, hal juztumus sirata, apakah engkau melewati sirat? Wah, ini peristiwa yang paling mengerikan. Puncaknya di situ tuh. Setelah hisab mizan, maka nanti ada yang namanya sirat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita bahwa untuk engkau meyakini ada sirat yang di bawahnya neraka, banyak orang yang tergelincir. Dan setelah sirat ada telaga baginda Rasulullah SAW. Kalau ente udah selamat dari sirat, maka dipastikan engkau selamat. Kenapa? Karena setelah itu engkau bertemu Rasulullah di haud, telaga baginda Rasulullah. Karena itu dalam sholat tarawih, sholat kami ini dibaca tuh, minta minum dari telaga baginda Rasulullah. Wasqina min haudi Rasulillah. Makanya ada orang yang kalau minum air zam-zam, dia doanya nggak doa minum air zam-zam, dia doanya, ya Allah, seperti kau berikan aku minum air zam-zam saat ini, maka berikanlah aku minum dari telaga baginda Rasulullah kelak. Karena kalau udah minum air telaga baginda Rasulullah, berarti udah ngambil sirat. Itu disebut kalau mereka yang tidak punya amal. Dulu masih kecil diceritakan oleh guru-guru ngaji kita, kalau ente kagak punya amal, sibuk melulu dengan dunia, maka sirat itu menjelma laksana rambut di belah 7. Rambut udah tipis banget di belah 7 juga. Siapa yang bisa selamat? Yang jago main sirkus juga nyebur. Sirkus kan pakai tambang, dia masih gede. Tapi ini ada orang yang kata, sabda Nabi SAW, hal juztum as-sirata, apakah kalian melewati sirat? Fayaquluna, maka mereka menjawab, ma ra'aina siratan, kami gak lihat sirat. Bagaimana mau lewat? Lihat aja kagak. Lihat aja kagak. Karena begitu dari kuburnya langsung terbang, ditumpukan sayapnya oleh Allah dan kemudian masuk ke dalam surga. Fayaquluna lahum, maka mereka bertanya kepada malaikat, bertanya kepada mereka, hal ra'aitum jahannam, apakah kalian melihat neraka jahanam? Fayaquluna, maka mereka menjawab, ma ra'aina syai'an, kami tidak melihat sesuatu pun, apapun kami tidak lihat. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk bagian dari mereka. Wa auladana wa dzurriyyatina wa liwalidina, dan juga orang tua kita. Fataqulul malaikatu, maka bertanya lagi malaikat, min ummatiman antum, dari umat siapa kalian?
Kok bisa kayak begini? Nggak melihat hisab, nggak melihat sirat, nggak lihat neraka jahanam. Min ummatiman antum? Fayaquluna, maka mereka menjawab, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ayyuhal ikhwah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ditanya, ente umat siapa? Kalian umat siapa? Kami umat Nabi Muhammad. Maka saya ingin menegaskan kepada kita malam ini, kita semua adalah umat Nabi Muhammad, berpotensi, berpeluang mendapatkan hadiah ini. Nanti kita lihat tipsnya. Kita lihat apa sebabnya mereka mendapatkan keistimewaan seperti itu. Fayaquluna, maka malaikat bertanya lagi, nasyadnakumullah hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya. Sampai malaikat mohon tolong dong beritahukan kepada kami apa amal kalian pada saat di dunia sampai segitu istimewanya. Yang buat kalian sampai kayak begini, amalan apa dulu di dunia sehingga tidak melihat hisab, tidak melihat sirat, tidak melihat neraka jahanam? Maka mereka menjawab, fayaquluna khoslatani kanata fina. Dua perkara, dua hal, yang adalah dua hal itu kami lakukan, ada pada diri kami. Masya Allah, cuman dua doang. Fabalaghanallahu hadhil manzilata bifadli rahmatihi. Maka Allah menyampaikan kami kepada kedudukan ini dengan karunia kasih sayangnya. Tetap karunia kasih sayangnya. Jadi kata ini, mereka yang ditanya oleh malaikat cuma dua kerjaan. Ini malam ini yang akan kita ngaji. Masa dua kerjaan ya kagak bisa. Buat ibu-ibu mau udah pasti bisa dah. Sehari semalam kerjaannya banyak banget, ngurusin lakinya, ngurusin anaknya, ngurusin rumahnya, ngurusin pengajian, ngurusin arisan, ngurusin kegiatan-kegiatan RT, kegiatan bermasyarakat, semuanya kita bisa. Ini cuma dua hal. Khoslatani kanata fina fabalaghanallahu hadhihi al-manzilata fabalaghanallahu hadhihi al-manzilata bifadli rahmatihi. Maka Allah menyampaikan kami pada kedudukan seperti ini dengan karunia rahmatnya. Malaikat dibikin tambah penasaran. Wa mahuma, apaan tuh dua perkara itu yang bikin kalian punya fasilitas istimewa? Kalau di bank Pak, itu ada namanya nasabah prioritas. Ada tuh dia, kagak pakai antri dia. Kan ada dia yang langsung ya pengarangnya. Kalau Ustaz Sahroni sih nggak tapi suka dengan bank gitu. Mendingan taruh di bawah kasur aja. Saya punya engkong kagak demen aja taruh duit di bank. Dia mendingan taruh di bawah kasur karena berkeyakinan bahwa lebih aman di situ dan apa namanya, ya mungkin ada keyakinan yang berbeda gitu. Artinya kalau ada di situ akan diingatkan terus bahwa engkau untuk bersedekah atau untuk apa. Bisa aja kayak begitu. Kalau kita juga, saya juga nggak demen sama ke bank gitu. Emang karena kagak ada duitnya yang buat ditaruh di bank gitu. Beda. Sebabnya beda. Itu ada tuh yang namanya nasabah prioritas. Dia nggak pakai antri, biar kata panjang banget. Tapi kalau nasabah prioritas, nyolong dia. Orang bisa sih kebangetan banyak duitnya, orang banknya yang datang ke rumah mau naruh berapa? Kenapa? Emang beda. Ada sesuatu yang menyebabkan berbeda sehingga mendapatkan fasilitas yang tidak pernah kau dapatkan. Sama nih malam ada sekelompok orang yang mendapatkan fasilitas dari Allah, tapi fasilitas utama sebabnya adalah min ummati Muhammad, karena dia umat Nabi Muhammad. Apa yang kemudian diceritakan? Wa ma huma, apa yang dua hal itu? Fayaquluna, maka mereka berkata, kunna idza khalawna nastahyi an naqsiyahu. Adalah kami idza khalawna, apabila kami khalwat, enggak ada orang dalam kesunyian, nastahyi an naqsiyahu, kami malu untuk durhaka kepada Allah. Jadi bukan dalam keramaian.
Kan kalau orang soleh dalam keramaian belum tentu soleh dalam kesunyian ya. Tapi kalau dia soleh dalam kesunyian, maka dipastikan di depan keramaian juga dia jadi orang soleh. Contoh begini, ini selalu menjadi menjadi warning buat saya. Saya menghukumi diri saya. Kenapa ya? Kalau giliran lagi di masjid tuh, kita rasanya pengen banget tuh yang namanya qobliyah ba'diyah. Tapi kalau sholat di rumah gitu, jamaah tetap gitu, misalnya sama istri gitu, nggak buru-buru kepengen melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah. Padahal sama tuh waktunya, waktu zuhur misalnya. Tapi kalau ke masjid bawaannya enteng aja tuh, mungkin karena energi atmosfer yang ada di masjid itu, atau boleh jadi karena ada unsur keramaian. Di depan orang, banyak orang, kita tidak bersuuzon, alasannya ingin mencontohkan, boleh jadi. Karena kalau kita bersuuzon karena riya, jangan. Emang siapa langsung mau menghukumi orang riya aja, jangan. Mungkin dia pengen menyontohin. Tapi fakta bahwa kalau di rumah ada sulit itu nggak bisa dibantah. Dua hal. Pertama adalah idza khalawna nastahi an naqsiyahu. Kalau kami dalam kesunyian, kami tetap orang yang malu dari berbuat durhaka kepada Allah. Malu, bukan takut, tapi lebih kepada malu, sungkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nardha bil yasiri mimma qusimalana. Dan kami ridho dengan sesuatu yang sedikit dari apa yang dibagikan kepada kami. Itu dua. Pertama adalah tetap menjadi orang yang soleh kendati dalam kesunyian, malu berbuat durhaka kendati pun dalam kesunyian. Yang kedua adalah kami ridho dengan keadaan kami, dengan sedikitnya, dengan tidak berlebihnya karunia yang kami dapatkan dari Allah. Ridho. Kan anak banyak misalnya, rezekinya beda-beda. Padahal bapak emaknya sama, rezekinya beda-beda. Kenapa? Karena yang ngatur adalah Allah, bukan kedua orang tuamu. Maka semakin kau dekat kepada Allah, semakin kau mendapatkan kepercayaan dari Allah. Itu kata kuncinya, Pak. Ibu, itu kata kuncinya. Kenapa? Karena semua yang ngatur adalah Allah. Fataqulul malaikatu, maka menjawab siapa malaikat, berkata siapa malaikat, yahiqqu lakum hada, maka kau berhak untuk mendapatkan ini. Kalau itu dua amalannya pantas ente begini gitu. Pantesan kagak lihat hisab, pantesan enggak lihat sirat, pantesan enggak lihat neraka jahanam, karena engkau pada saat di dunia punya dua amalan dan karena engkau umat Nabi Muhammad. Itu enggak boleh dilepasin, Pak. Karena itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka saya ingin selalu mengingatkan kepada kita semuanya, kita masih punya kesempatan, menuju kot itu, masih punya kesempatan. Bingung ntar orang doyong, gua kagak ketemu dia lagi dihisab, nggak ketemu dia lagi disirat, dia udah ada katanya di dalam surga. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Musyawarah gitu, musyawarah ya. Musyawarah udah ada kajian yang dikejar. Berbeda. Kenapa? Kajiannya lebih kepada memikirkan sesuatu yang kekal. Fisikmu berada di majlis taklim, tetapi hatimu juga engkau ajak terlibat di majlis taklim. Begitu pulang ke rumah, kau akan membawa apa yang engkau dapatkan dalam kajian majlis taklim. Bukan majlis taklim. Kalau majlis taklim kan ngomongin orang, majlis ngobrol. Majlis yang kita akan, ternyata sederhana betul. Engkau bisa mendapatkan kemuliaan yang begitu luar biasa yang dijanjikan karena engkau umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi manfaatnya. Kita lagi belajar semuanya. Saya tuh kalau bisa lagi baca kitab lagi mutolaah, ya Allah. Karena saya tadi mutolaah beberapa tema yang saya pilih, tapi akhirnya saya condong kepada tema ini. Karena ini juga akan mengingatkan saya ente jadi orang jangan cuma soleh di depan orang banyak loh. Lagi sendiri juga kudu soleh di hadapan orang. Nih hadiahnya,
Emang ente kagak mau mendapatkan kenikmatan pada saat orang-orang lagi ketakutan? Sebentar Pak, cuman hitungan puluhan tahun hidup di dunia, 70 tahun, 80 tahun, apalagi udah dapat penyakit. Nah kita kejar yang kekal. Mereka bukan cuma mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi kemudian merencanakan kebahagiaan yang selanjutnya. Mungkin saya ingat betul tuh waktu Profesor Dr. Said Agil Munawar, ketika beliau ceramah pertama sebelum saya, sampai begitu selesai ceramah saya tanya, ya Prof, dalilnya yang mana Prof yang antum sampaikan tadi? Karena beliau dosen saya, jadi saya enak aja mahasiswanya untuk mau nanya kepada beliau. Beliau bilang orang pada gegabah, dianggap hidup di dunia itu udah paling enak. Padahal di alam barzakh kenikmatannya jauh berlipat dibanding kehidupan di dunia. Orang anggap handphone Android udah kelewat mewah di dunia. Di alam barzakh lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena memang fasenya begitu. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bergembira di alam barzakh. Farihina bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Jangan dikira karunia habis pada saat di dunia. Di alam barzakh dia cuma pindah tempat. Sama pada saat engkau berada di rahim seorang ibu, bayi yang manapun akan merasa nyaman. Dianggap rahim ibu tempat yang paling luas. Dianggap rahim seorang ibu tempat yang paling nyaman. Sehingga begitu dia keluar dia nangis. Tapi kata Imam Ghazali, begitu dia hadir di dunia, melihat dunia begitu luas, baru mereka sadar rahim ibu ternyata kelewat kecil. Tapi waktu di rahim dia gak percaya. Sama ketika engkau fase pada saat di dunia, diceritakan alam barzakh begitu luas, begitu nikmat, banyak fasilitas. Enggak buru-buru percaya. Entar kalau ente udah pindah ke alam barzakh, baru tahu ternyata jauh lebih besar, lebih luas dibanding dengan alam dunia. Fasenya begitu. Sama ketika nanti dibangkitkan yaumil qiyamah, alam barzakh gak ada seujung kukunya. Begitu prosesnya. Dari sesuatu yang sempit, yang dia terbatas, lahirlah kau ke dunia. Lahirlah kemudian engkau, atau masuklah engkau kemudian ke alam barzakh, dan kemudian dibangkitkan. Saya ingin mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita senantiasa dituntut berjuang di dunia ini agar di alam barzakh kita mendapatkan kebahagiaan, dibangkitkan menjadi orang yang juga dalam kebahagiaan. Dan semoga ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Jangan nyerah urusan dunia, karena kita masih menyembah yang punya dunia. Karena kita fokus kepada akhirat, dunia juga pasti ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Rabbana sahhil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man tawaqqa alaina. Ya Maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.